Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antanusa hari ini bersama saya Henry Nanlohi. Beragam topik berita khas liputan tim redaksi kami saat lagi dapat saudara simak, dan inilah kilas berita utama Maluku Antanusa edisi hari ini. Server Telkomsel terbakar. Jaringan internet dan telepon tidak berfungsi. 5 pasien DBD ditemukan di Kabupaten Buru Selatan. Baik, saudara, itulah tadi topik berita utama Maluku Antanusa edisi hari ini. Kini ikutilah Maluku Antanusa selengkapnya. Server Telkomsel bangunan kantor Telkom Ambon di Jalan Patimura terbakar Selasa pagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran menyebabkan jaringan internet dan telepon di Ambon tidak berfungsi. Kebakaran server milik Telkomsel di Jalan Patimura Ambon terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran itu. Polisi sementara melakukan olah kejadian perkara di lokasi kebakaran. Pihak Telkomsel dan polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran tersebut. Akibat kebakaran itu, jaringan internet tidak dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa Telkomsel. Siang tadi terlihat warga Kota Ambon mendatangi kantor Telkom di Jalan Patimura untuk mengetahui pasti gangguan yang terjadi. Otomatis sambungan, pesanan, segala macam pesanan masuk akan terhambat semua. Jadi komunikasi antara distributor, pelanggan, sebagai supplier pasti akan terganggu. Lebih cepat sambungan ini bisa dipakai lagi. Jadi datang ke sini tadi untuk mengecek? Ya, untuk mengecek Telkomsel, supaya ada apa ini, kok bisa begini. Nah, gitu, semua nggak ada jaringan, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Jadi saya datang, oh ternyata ada gangguan. Gangguan, kami tadi juga kebingungan. Saya tadi sempat di Telkomsel yang di Talake, Pak. Diarahkan untuk ke sini, gitu. Untuk menanyakan di sini karena katanya ada kebakaran, saya lihat di sini. Jadi kami yang berkaitan dengan sekarang IT, berkaitan dengan data di Kementerian Agama, akses ini terhenti. Iya. Kebakaran server Telkomsel membuat seluruh aktivitas yang berhubungan dengan internet dan telepon lumpuh total di Kota Ambon. Maskapai penerbangan udara dan laut yang menggunakan fasilitas sistem internet juga mengalami gangguan. Sejumlah ATM juga ditutup sementara dengan menempelkan pengumuman gangguan jaringan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan server Telkomsel merugikan pengguna jasa Telkomsel. Pihak Telkomsel diminta segera mengatasi gangguan jaringan internet yang terjadi. Kebakaran server Telkomsel di Jalan Patimura Selasa pagi membuat lumpuh aktivitas pengguna jasa telekomunikasi di Kota Ambon. Mulai dari internet di ponsel, bahkan pengguna telepon rumahan. Gangguan ini sangat meresahkan warga Kota Ambon, utamanya yang menggunakan jasa server Telkomsel. Sukarto, salah satu warga Kota Ambon, mengaku kecewa dengan gangguan yang terjadi. Akibat gangguan itu, seluruh pekerjaannya yang menggunakan jaringan internet tidak dapat dilakukan. Dengan adanya gangguan di Telkomsel ini, sehingga kami merasa dirugikan karena meskipun kami libur, teman-teman ada yang di kantor masuk untuk mengakses, yaitu untuk mengakses kegiatan-kegiatan atau data-data yang ke pusat, sehingga kami merasa dirugikan dengan adanya hal ini. Tidak, karena ini gangguan, kami tadi juga kebingungan. Saya tadi sempat di Telkomsel yang di Talake, Pak. Diarahkan untuk ke sini, gitu. Untuk menanyakan di sini karena katanya ada kebakaran, saya lihat di sini. Jadi kami yang berkaitan dengan sekarang IT, berkaitan dengan data di Kementerian Agama,
akses ini terhenti. Iya. Sehingga kami tadi ya nyari kenapa. Teman-teman masih ada banyak yang di kantor ini ya berhenti sekarang gitu, nggak ada aktivitas di kantor ini Pak, karena berhenti semua total. Memang ini perlu secepatnya harus ditangani gimana, kalau bisa ada bantuan, kalau ini kebakaran mungkin ada bantuan untuk menanggulangi secepatnya biar bisa lancar lagi. Yang dirasakan. Ya otomatis sambungan pesanan segala macam pesanan masuk akan terhambat semua. Jadi komunikasi antara distributor, pelanggan sebagai supplier pasti akan terganggu. Yang tadinya ada omset masuk kan pasti akan terputus, hilang. Kira-kira berapa yang hilang itu, Bapak? Ya kalau dari diperkirakan kalau satu hari saja itu sekitar 10 juta. 10 juta yang hilang? 10 juta satu hari. Kalau contoh terjadi 3 hari ya tinggal kalikan aja. Kira-kira kayak gitu. Jadi Bapak merasa rugi sekali ini ya? Rugi. Ya betul. Kan gangguan seperti ini otomatis mengganggu semuanya, otomatis omset juga akan hilang. Omset hilang juga. Iya betul. Jadi apa yang diharapkan dari? Nah, diharapkan dari kita sebagai supplier ya otomatis supaya lebih cepat sambungan ini bisa dipakai lagi. Jadi datang ke sini tadi untuk mengecek? Ya untuk mengecek Telkomsel supaya ada apa ini, kok bisa begini. Nah, gitu. Semua nggak ada jaringan, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa. Jadi saya datang, oh ternyata ada gangguan ya. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Baik saudara, kita beralih ke berita lainnya. 5 pasien demam berdarah atau DBD ditemukan di Kabupaten Buru Selatan. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, mereka dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumah. Penyakit demam berdarah DBD yang mewabah di sejumlah wilayah di Indonesia telah ditemukan di Kabupaten Buru Selatan. Sejak Januari 2019, sebanyak 5 pasien di Kabupaten Buru Selatan telah terkena penyakit DBD. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, kelima pasien yang merupakan pendatang dari luar Buru Selatan dinyatakan sehat dan sudah kembali ke rumah. Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan Ibrahim Banda mengatakan, kendati sudah ditemukan 5 pasien DBD, namun pemerintah setempat belum menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Untuk mengantisipasi penyebaran DBD di Buru Selatan, Dinas Kesehatan setempat telah melakukan penyemprotan dan pengasapan di pemukiman yang padat penduduk seperti di Namrole dan Leksula untuk membasmi nyamuk pembawa DBD. Dan pada 2 minggu terakhir kita sudah kena dampak sebanyak 5 pasien, tapi belum kita tetapkan sebagai KLB. Karena yang kita temukan di rumah sakit itu adalah pasien import, artinya pasien itu datang dari luar daerah masuk ke dalam daerah kita dan menderita penyakit demam berdarah di sini, sehingga kita punya 5 dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh 5-5-nya. Selain pengasapan, Dinas Kesehatan Buru Selatan juga terus melakukan sosialisasi terkait bahaya DBD dan langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi wabah DBD. Frida Raiman, Samsudin Sanduan melaporkan. Banyak cara yang bisa dilakukan warga keturunan Tionghoa dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Warga Kristen keturunan Tionghoa di Kota Ambon misalnya menggelar doa menyambut Tahun Baru Imlek semalam. Warga keturunan Tionghoa beragama Kristen di Kota Ambon memiliki cara tersendiri dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Semalam mereka menggelar doa bersama di Gereja Hong Im Tong, jemaat khusus di lingkup Gereja Protestan Maluku. Seluruh umat yang datang mengenakan kostum berwarna merah yang identik dengan perayaan Imlek. Ketua Majelis Jemaat Khusus Hong Im Tong, Pendeta Elisa Ma'anari mengatakan sudah menjadi tradisi bagi Jemaat Khusus Hong Im Tong menggelar doa bersama menyambut Tahun Baru Imlek. Doa bersama ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yesus Kristus yang diimani. Warga jemaat Hong Im Tong sebagian besar adalah etnis Tionghoa. Jadi budaya itu mereka miliki. Yang kami rayakan, tapi isinya kami rubah dengan mengisi kekristenan, bukan Konghucu. Kami terus menghidupkan budaya untuk memuji Tuhan. Ya, besok lagi kami akan beribadah lagi sebagai pijakan
pertama menjalani tahun yang baru. Warga Kristen keturunan Tionghoa begitu sukacita dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Selain doa bersama, mereka juga menggelar berbagai kegiatan seperti door prize menanti pergantian Tahun Baru Imlek 2570 Kong Zili. Tapi yang pasti untuk menyambut tahun yang baru ini, bagaimana seperti tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta, bahwa Pak Ferry Nasional katakan bahwa dengan begitu masuk tahun baru, begitu banyak berkat yang melimpah, menyambut berkat yang melimpah. Tetapi satu hal bahwa masuk tahun baru pun tetap kita membagikan berkat, banyak berkat buat orang lain. Malam Tahun Baru Imlek semalam berlangsung aman dan nyaman. Aparat keamanan disiagakan di sejumlah titik guna memberikan kenyamanan bagi warga Tionghoa merayakan malam Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek telah dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Mingus Noya dan Lamarunga melaporkan. Ibadah syukur Tahun Baru Imlek 2570 Gong Zili berlangsung di Jemaat GPM khusus Hokim Tong pagi tadi. Ibadah syukur itu dipimpin Pendeta John Titalei. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2570 Gong Zili, warga Jemaat GPM khusus Hokim Tong merayakan ibadah syukur. Ibadah syukur itu dipimpin langsung Ketua Majelis Jemaat setempat, Pendeta John Titalei. Berbagai kidung pujian dinaikkan sebagai bentuk ungkapan syukur terkait dengan Tahun Baru Imlek dalam kalender Cina. Ketua Majelis Jemaat GPM Kim Im Tong, Pendeta John Titalei dalam khutbahnya menyentil seputar makna Tahun Baru Imlek dalam konteks keindonesiaan. Ditandaskan sejak negara Indonesia diproklamirkan, banyak suku bangsa yang mempunyai andil besar dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh besar seperti Bung Karno dari Tanah Jawa, Bung Hatta dari Sumatera, Leimena dari Maluku, serta Baswedan dan tidak ketinggalan warga Tionghoa juga turut berjasa dalam mendirikan Indonesia yang saat ini dikenal dengan NKRI. Karenanya melalui momentum Tahun Baru Imlek ini, Pendeta John Titalei mengajak seluruh anak bangsa untuk memelihara kebersamaan dalam bentuk keindonesiaan sejati, bersatu menggurui maju, membangun Indonesia dari Maluku. Seusai perayaan ibadah syukur, pemuda-pemudi dari jemaat setempat memperagakan kesenian barongsai. Barongsai dalam budaya Tionghoa merupakan lambang kesetiaan melawan kejahatan. Abu Sabawa, Junaida Asril melaporkan. Salah satu yang ditunggu-tunggu saat Tahun Baru Imlek 2019 adalah ramalan Sio. Sio apakah yang diprediksikan membawa keberuntungan dan kewaspadaan di Tahun Baru Cina ini? Berikut liputannya. Sio menggambarkan kepribadian dan psikologis dari tiap simbol pada zodiak Cina. Sio juga memprediksikan reputasi serta karakteristik masing-masing orang. Jelang Imlek 2570 Kong Zili atau 2019 Masehi, Sio merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu. Menurut siklus zodiak Cina, tahun ini 2019 adalah tahun babi dengan unsur tanah atau bumi. Babi adalah tanda ke-12 dalam zodiak Cina dan dilihat sebagai independen, tulus, setia dan tegas yang tidak takut kesulitan dalam hidup. Pada karakteristik ini, mereka juga menikmati hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar mereka. Tahun-tahun yang dirayakan sebagai tahun babi adalah 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019. Ada beberapa sio di tahun 2019 yang berunsur babi tanah, yaitu sio monyet, harimau, dan sio kuda. Dalam tahun babi tanah, sio monyet akan bergelut dari sisi keuangan hingga asmara. Sio monyet akan khawatir tentang tekanan keuangan, terutama pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan sendiri.
Untuk Sio Harimau diprediksikan akan menjalani tahun ini dengan percaya diri. Semua upaya dari tahun-tahun sebelumnya akan dihasilkan pada tahun ini. Sementara Sio Harimau juga memiliki potensi yang lebih produktif daripada tahun lalu. Namun kesabaran pemilik Sio ini akan diuji. Sio kuda pemiliknya akan beruntung dan bahagia. Pada tahun babi tanah ini pemilik Sio kuda akan bersinar baik pada sisi kekayaan, pendidikan, dan gaya hidup. Namun gaya hidupnya harus diperhatikan dan berimbang dengan gaya hidup sehat, dengan makanan yang baik dan menjaga kondisi fisik. Itulah beberapa Sio yang beruntung dan harus waspada pada beberapa sisi kehidupan. Sio adalah gambaran kepribadian dan psikologis tiap simbol zodiak Cina. Namun, semua hal yang terjadi pada kehidupan manusia adalah rahasia Tuhan. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. 92 siswa peserta ujian nasional SMP Negeri 12 Ambon tahun ajaran ini akan mengikuti UNBK. Padahal sekolah tersebut masih minim kekurangan komputer. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK tingkat SMP sederajat rencananya akan digelar April mendatang. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk simulasi. Simulasi dilakukan bagi peserta UNBK agar semua pihak terutama siswa dapat memahami proses UNBK. Pelaksanaan simulasi siswa SMP Negeri 12 Ambon pagi tadi dilakukan di SMA Negeri 5 Ambon Lateri. Simulasi persiapan UNBK dilakukan di SMA Negeri 5 karena SMP Negeri 12 Ambon tidak memiliki sarana penunjang seperti komputer yang memadai. 92 peserta simulasi ditempatkan pada 3 ruang laboratorium. Ketiga ruang itu pula yang akan digunakan para siswa untuk ujian April mendatang. Terobosan yang dilakukan Kepala SMP Negeri 12 Ambon, Sarce Sapulete dengan SMA Negeri 5 Ambon menjadikan siswa SMP Negeri 12 tahun ini dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer walaupun memiliki keterbatasan. Sudah dikoordinasikan dan memang seluruh SMP yang ada di Kota Ambon ini wajib mengikuti ujian nasional berbasis komputer, maka kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian berbasis komputer dan kita tuk pada SMA 5. Itu juga mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan Kota untuk diteruskan ke SMA 5, mohon kesediaan untuk menerima kami mengikuti ujian nasional di SMA 5. Kepala SMA Negeri 5 Ambon Sarah Sangaji menuturkan sarana komputer yang dimiliki sekolah tersebut sebanyak 100 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah peserta UNBK SMP Negeri 12 Ambon yang jumlahnya 92 siswa, maka pelaksanaan UNBK bagi SMP Negeri 12 Ambon akan berlangsung satu shift. Dengan kondisi SMP 12, maka kami mengkomunikasikan untuk SMP Negeri 12 Ambon itu bisa menggunakan sarana dan prasarana laboratorium komputer kami yang tersedia di sekolah. Nah, komunikasi itu kami jalin karena memang selama ini hubungan kerja sama kami telah kami bangun selama penerimaan siswa baru, sehingga hubungan itu boleh kita tingkatkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, dan salah satunya adalah ujian nasional berbasis komputer. Tahun ini semua peserta ujian nasional SMA, SMK, Madrasah Aliyah, serta SMP dan sederajat harus melaksanakan UNBK kecuali lokasi di sekolah itu belum teraliri aliran listrik. Rahmalatul Konsina dan Hamzah Tomia melaporkan. Kendati suasana perayaan Imlek 2570 Gong Sili tidak terlihat di Kabupaten Buru Selatan, namun pemerintah dan masyarakat Buru Selatan ikut menyampaikan selamat tahun baru Imlek kepada masyarakat Tionghoa di Maluku.
Hari ini masyarakat Tionghoa larut dalam suasana sukacita merayakan Tahun Baru Imlek 2570. Kendati suasana Imlek tidak terasa di Kabupaten Buru Selatan, namun pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat turut menyampaikan selamat Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Melalui perayaan Imlek 2570 Kongsili tahun ini, pemerintah Kabupaten Buru Selatan berharap kerukunan dan kedamaian di Indonesia termasuk di Kabupaten Buru Selatan akan semakin terjaga dengan baik. Bupati Buru Selatan bersama seluruh masyarakat Buru Selatan dan keluarga menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek ke 2570. Gongsi Fasai. Rida Raiman, Samsudin Sanduan melaporkan. Komisi 1 DPRD Kota Ambon meminta pemerintah kota mendukung anggaran terkait sertifikasi tanah warga kota oleh BPN Kota Ambon. Hal ini mengingat sertifikat tanah penting bagi warga guna meningkatkan ekonomi mereka. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Rofiq Afifudin meminta pemerintah kota mendukung penyelesaian sertifikasi tanah di kota ini. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tahun lalu telah mengukur 2.000 lebih bidang tanah, namun dari jumlah tersebut hanya 900 sertifikat yang dapat direalisasi. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran dari BPN dalam menyelesaikan sertifikasi tanah warga kota lewat program PTSL. Hal ini disampaikan Afifudin usai Komisi 1 melakukan pertemuan bersama BPN Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurut Afifudin, sertifikat tanah bagi masyarakat sangat penting dalam membantu peningkatan ekonomi warga. Sertifikat ini dapat diagunkan ke bank untuk modal usaha. Afifudin menambahkan guna mendukung penambahan kuota maupun anggaran sertifikasi tanah di Kota Ambon, pihaknya akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk membicarakan hal tersebut. Kita menemukan ada masalah juga yang ada di mereka hadapi, yaitu soal anggaran. Jadi tahun ini saja, tahun kemarin saja 4.500 sertifikat yang tadi ukur, tapi realisasi anggarannya tidak sampai itu. Cuma 900 lebih lah untuk dibagikan. Nah, tentu itu menimbulkan masalah itu. Nah, oleh karenanya mereka sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Wali Kota, pemerintah kota untuk di backup minimal anggaran ini, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Kami berharap, karena ini masalah warga Kota Ambon, kita bertanggung jawab untuk mendorong itu agar supaya masyarakat-masyarakat yang ekonominya lemah itu bisa dibantu. Karena sertifikat ini dia punya nilai ekonomis yang kuat. Jadi ketika kita bantu, dia bisa bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua, kita berkepentingan untuk bertemu dengan Menteri Agraria, minimal Dirjen lah, bagian hukum yang terkait dengan program Prona ini, agar supaya kami mendorong adanya peningkatan kuota lah kita. Menurut Afifudin, sebelum melakukan pertemuan bersama Menteri ATR BPN, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota guna meminta dukungannya. Hal ini dilakukan agar dalam APBD perubahan nanti, dukungan anggaran terhadap sertifikasi tanah warga kota dapat dialokasikan. Melkilatus Sawaule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Sekda. Seleksi tersebut diikuti 5 pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Lima pejabat eselon 2 yang mengikuti seleksi Sekda Buru Selatan masing-masing Ibrahim Banda, Kepala Dinas Kesehatan, Iskandar Wala, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Hadi Longa, Sekretaris DPRD, Umar Mahulete, Kepala Dinas Koperasi, dan Samdar Borut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Buru Selatan. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Sekda itu dilakukan panitia seleksi dan asesor yang merupakan gabungan dari akademisi, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat. PLT Sekda Buru Selatan AM Laitupa mengatakan pelaksanaan seleksi Sekda Buru Selatan sudah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dan rekomendasi dari KASN. Melalui seleksi Sekda ini diharapkan ASN yang nantinya terpilih merupakan ASN yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik. Kami selaku pejabat
sekretaris daerah dengan seleksi sekda yang definitif itu yang kami inginkan agar benar-benar sekda yang definitif yang nanti akan terpilih nanti adalah memang aparatur sipil negara yang memang berkualitas dan punya kinerja yang cukup, kinerja yang baik untuk bisa memajukan akta pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan. Kita tahu bahwa sekretaris daerah adalah merupakan membantu bupati dan wakil bupati dalam mengkoordinasikan aktivitas pemerintahan di daerah ini dengan teman-teman dari pimpinan OPD untuk melaksanakan semua kegiatan. Ketua DPRD Buru Selatan, Arkilau Solisa, berharap Pansel dapat bekerja secara independen. Dengannya terpilih calon sekda yang memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahan di Buru Selatan. Pansel ini tetap menjadi pansel yang independen, melaksanakan tugas-tugas pansel sesuai dengan aturan-aturan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan-aturan ASN lainnya, sehingga nanti akan mendapatkan seorang pemimpin, dalam hal ini Sekda Buru Selatan, yang punya kemampuan, yang punya kelebihan-kelebihan mengatur dan mengelola pemerintahan di daerah ini sesuai dengan apa yang diharapkan di daerah ini. Seleksi Sekda Buru Selatan berlangsung selama 6 hari. Frida Raiman, Samsudin Sanduan melaporkan. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Sekda Buru Selatan akan bertindak independen dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan. Selain independen, seleksi Sekda Buru Selatan juga dilakukan secara terbuka. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Buru Selatan telah dilakukan panitia seleksi sejak tanggal 1 Februari 2019. Dalam setiap tahapan seleksi bagi 5 calon Sekda Buru Selatan yang definitif, Pansel selalu bersikap independen. Hal itu dilakukan guna menghasilkan calon Sekda Buru Selatan yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam memajukan pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan. Ketua Pansel Semi Risambesi mengatakan selain independen, seleksi calon Sekda Buru Selatan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan ini dimaksudkan agar berbagai kebijakan yang nantinya dilakukan Sekda yang definitif nantinya dapat diketahui oleh masyarakat Buru Selatan secara keseluruhan. Untuk umum, jadi kita punya seleksi itu dia transparan, akuntabel, ya, dan diakui oleh masyarakat. Jadi ya partisipatif. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa peserta boleh masyarakat boleh menonton, tapi tertib. Seleksi Sekda Buru Selatan yang diikuti 5 calon yang berasal dari pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan terdiri dari 5 tahapan, yakni tes tertulis, wawancara, pembuatan makalah, presentasi makalah, dan debat terbuka. Frida Raiman, Samsudin Sanduan melaporkan. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Negeri EMA melakukan pemberdayaan pemuda setempat melalui pengelolaan sampah plastik. Program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup tersebut mendapat dukungan dari Majelis Jemaat Negeri EMA. Kebersihan lingkungan merupakan program pengembangan karakter Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Negeri EMA Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon. Setiap pagi, warga membersihkan lingkungan mereka dari berbagai sampah. Jika biasanya sampah dibakar atau dikumpulkan di suatu tempat, kini melalui program FKPM, sampah yang ada dipisah sesuai jenis. Khusus sampah plastik dipisahkan tersendiri karena akan diolah oleh FKPM. Sampah yang bukan plastik dikumpulkan di sebuah tempat penampungan sebelum dibawa ke IPST Amaori. Pengelolaan sampah plastik di negeri EMA berlangsung belum lama. Hasil produksi kelompok pemuda yang tergabung dalam FKPM negeri EMA baru sebatas biji plastik. Mereka menggunakan 1 unit alat pencacah bantuan warga Belanda keturunan negeri EMA. Pembina FKPM negeri EMA Brigpol Royknes Soplanit mengatakan rencananya biji plastik tersebut akan diolah menjadi peralatan dapur. Pengelolaan sampah plastik ini bagian dari program pemberdayaan terbuka. Frida Raiman, Samsudin Sanduan melaporkan.
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Negeri EMA melakukan pemberdayaan pemuda setempat melalui pengelolaan sampah plastik. Program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan hidup tersebut mendapat dukungan dari Majelis Jemaat Negeri EMA. Kebersihan lingkungan merupakan program pengembangan karakter Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Negeri EMA Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon. Setiap pagi, warga membersihkan lingkungan mereka dari berbagai sampah. Jika biasanya sampah dibakar atau dikumpulkan di suatu tempat, kini melalui program FKPM, sampah yang ada dipisah sesuai jenis. Khusus sampah plastik dipisahkan tersendiri karena akan diolah oleh FKPM. Sampah yang bukan plastik dikumpulkan di sebuah tempat penampungan sebelum dibawa ke IPST Amaori. Pengelolaan sampah plastik di negeri EMA berlangsung belum lama. Hasil produksi kelompok pemuda yang tergabung dalam FKPM negeri EMA baru sebatas biji plastik. Mereka menggunakan 1 unit alat pencacah bantuan warga Belanda keturunan negeri EMA. Pembina FKPM negeri EMA Brigpol Royknes Soplanit mengatakan rencananya biji plastik tersebut akan diolah menjadi peralatan dapur. Pengelolaan sampah plastik ini bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Jika program ini berhasil, maka dengan sendirinya sampah plastik akan menjadi berkah bagi warga EMA. Semua sampah plastik, limbah-limbah produksi maupun limbah masyarakat yang menyangkut sampah plastik, kami kumpulkan semua. Kemudian kami olah di sini. Teknisnya adalah setiap hari kami membersihkan kampung ini. Kami membersihkan kampung dan mengumpulkan sampah-sampah itu dan dikelola di sini. Kami juga sudah membangun kita membangun satu disiplin masyarakat ketika harus membuang sampah plastik, buang pada tempatnya dan nanti kami yang mengumpul sampah itu. Majelis Jemaat Negeri EMA mendukung kegiatan FKPM. Beberapa kegiatan FKPM sama atau mirip dengan keputusan dalam sidang Jemaat Negeri EMA tahun lalu, antara lain pemberdayaan ekonomi umat dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menurut Ketua Majelis Jemaat EMA, Pendeta Deki Sapulete, pengelolaan sampah plastik yang dilakukan FKPM dapat berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup dan pendapatan masyarakat.